Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk rahmat kasih anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan firman-Mu pada kami Bapa, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan ke tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berkata di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul Sahabat yang Tak Terlupakan. Ketika Yesus mengutus pertama kali kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit, ternyata ada satu murid yang tidak ada bersama mereka, yaitu dia adalah Thomas. Thomas atau disebut Didimus, atau dalam bahasa Yunani itu artinya si kembar. Tetapi kembaran Thomas itu tidak diketahui namanya. Memang tidak dituliskan di Alkitab. Tapi nampaknya bukan dari salah satu dari ke-12 murid. Tapi tentunya dia adalah salah satu murid Tuhan yang ada dalam ring yang kedua. Namanya tidak kita ketahui. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Thomas juga dikenal sebagai murid yang dianggap peragu karena tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena pada mulanya dalam kumpulan yang pertama mereka bersekutu pada hari Minggu sore atau Minggu malam, ternyata Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Itu dapat berarti bahwa Thomas mengatakan atau memikirkan bahwa tugasnya sudah selesai. Perjumpaan dengan Tuhan sudah selesai karena Yesus sudah mati. Tuhan Yesus dianggap sebagai episode terakhir dari kisah orang Nazaret itu. Sehingga dia tidak yakin bahwa Yesus akan bangkit. Meskipun Yesus sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Kemudian juga meskipun dia sudah melihat bahwa Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari dalam kuburnya. Namun perkiraan ini ternyata keliru, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus Kristus datang di tempat di mana mereka berkumpul pada hari Minggu malam setelah Paskah. Mereka berkumpul meskipun dengan ketakutan, tapi ada satu harapan baru. Alkitab mencatat bahwa mereka takut ketika Yesus datang. Tetapi rumah itu juga dikunci, tetapi Yesus bisa masuk. Mengapa dikunci? Karena mereka juga takut pada orang Yahudi. Mungkin mereka akan ditangkap karena Yesus sudah mati. Dia anggap salah satu dari pemberontak. Tentunya kemudian gantian mereka akan ditangkap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sehingga mereka karena ketakutan mereka mengunci mereka semua di dalam sebuah rumah. Mereka bersembunyi di sana. Dan mereka juga takut pada golongan-golongan radikal selain imam-imam dan juga orang-orang ahli Taurat
Mereka juga takut pada aliran-aliran radikal yang ada pada waktu itu. Orang-orang Iskari yang ada di tengah-tengah mereka juga takut karena mereka bisa melakukan pembunuhan juga atas orang-orang yang mendukung Yesus. Adalah kelompok-kelompok radikal rahasia yang ada pada masa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari rangkaian ketakutan itu ternyata Yesus benar-benar bangkit dan hadir di antara mereka. Maka di situ kita melihat pada Yohanes pasal 20 ayat 25, Yesus datang, damai sejahtera Allah ada tengah-tengah kalian. Itu yang dikatakan oleh Tuhan di antara mereka. Kemudian mereka bercerita kepada Thomas sebelumnya bahwa mereka melihat Yesus, dan Thomas tentu tidak percaya. Dan dia juga mengatakan bahwa jika aku belum mencucukkan tanganku di bekas paku dan bekas lambungnya. Ternyata kemudian Tuhan Yesus betul-betul datang seperti yang saya katakan tadi, damai sejahtera bagi kamu. Maka disitulah kita melihat bahwa terjadi dialog. Ada satu hal yang kemudian membuat Thomas juga hampir tidak percaya kehadiran Tuhan itu. Bahwa 3 tahun bersama dengan Tuhan, dia tidak pernah sekalipun tentu melihat Yesus mati. Tetapi hari ini, kisah pada hari ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya Tuhan Yesus datang secara fisik. Dan kemudian dia mengatakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Tuhan Yesus minta Thomas untuk mencucukkan tangannya, mencucukkan jarinya, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan tidak ada lagi keraguan. Keraguan itu kok kemudian sirna dengan bukti kebangkitan Tuhan Yesus yang nyata di depan matanya, bahwa Yesus ada di situ. Tuhan tahu bahwa keraguan itu sering membuat orang itu kemudian tidak percaya dan membuat orang lain juga dapat dipengaruhi untuk tidak percaya. Seringkali kita kemudian melihat bahwa ayat ini dipakai untuk mempertentangkan antara ilmu pengetahuan dan kekristenan. Pada kekristenan itu seharusnya ada di bawah ilmu pengetahuan. Dia memberi nilai pada pengetahuan. Kekristenan memberikan warna pada pengetahuan, sehingga pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada banyak orang. Jadi di sini kita melihat bahwa pada ayat yang selanjutnya dikatakan Tuhan memberikan sudut barang baru yang menarik, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Kesaksian orang percaya sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Kesaksian-kesaksian bisa memberikan semangat bagi orang lain untuk memahami Yesus yang bangkit. Oleh karena itu Yesus mengatakan, kamu percaya karena melihat, tetapi nanti akan banyak orang yang percaya karena mendengar kesaksian-kesaksian. Dan dalam kesaksian-kesaksian itu mereka boleh mengamini bahwa Yesus ada di dalam hidupnya. Maka disitulah Roh Kudus akan menyatakan dirinya dan bertindak atas orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam nama Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa dan ketahuilah aku menyertai engkau kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena bahwa di dalam nama Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka dan menyatakan diri dalam kehidupan mereka. Mungkin dia tidak pernah melihat. Kita pun dalam kehidupan Kristen tidak pernah melihat Yesus secara nyata dalam bentuk fisik. Tetapi kita percaya bahwa kehadirannya itu mengubah kehidupan kita, mengubah masa depan kita, mengubah pemikiran kita, dan mengubah cara hidup kita. Karena di dalam namanya itu ada kuasa, di dalam firman-Nya itu ada kuasa yang membangun hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, zaman janji Tuhan di dalam akhir zaman ini, yaitu janji pernyataan di dalam iman. Ketika kita beriman di dalam Tuhan, maka disitulah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Maka disitulah kuasa Tuhan nyata, karena Ia mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Itu adalah bukti bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus pun hadir di tengah-tengah, itu bukti bahwa Yesus ada di dalam Roh Kudus.
Ia dapat dari tengah-tengah kita menyatakan kuasanya. Iman yang hidup dalam diri kita adalah iman yang harus bertanggung jawab, dan harus iman yang mampu kita pertanggungjawabkan juga di hadapan Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah iman yang mati. Oleh karena itu di dalam iman kita harus ada bukti yang menunjukkan bahwa iman itu hidup. Bukti itu kita lakukan bagaimana kita berperilaku etis di dalam hidup kita, berperilaku normatif juga di dalam hidup kita, berperilaku yang juga sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada, kemudian yang sesuai dengan Alkitab. Kita membawa mandat Injil dan mandat budaya itu nyata di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita tentu kita percaya bahwa kita harus memberitakan Injil Tuhan. Dalam mandat Injil menceritakan tentang Yesus yang hidup, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang punya kuasa, Yesus yang berkuasa atas segala alam semesta, di bawah kolong langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah mandat Injil yang harus kita bawa, supaya orang tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Kuasa itu hidup dan bahkan membangun kehidupan kita, menyembuhkan, memulihkan, dan juga membawa kita pada kebenaran-kebenaran yang ajaib. Kemudian mandat yang kedua adalah mandat budaya, artinya membawa kehidupan kita pada misi-misi yang membawa pada kebaikan, pada nilai-nilai kerajaan Allah, dalam wujud etika-etika yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat kita. Norma-norma yang hidup bermasyarakat itu harus menjiwai kehidupan Injil Yesus itu nyata. Kita tahu banyak hal di dalam hidup kita, kehidupan secara etis muncul, misalnya bagaimana sikap orang Kristen terhadap togel misalnya. Kita juga punya pendapat atau hal-hal yang perlu kita nyatakan. Kita menyatakan bahwa togel itu tidak baik, yaitu misalnya seperti itu. Itu artinya membangun kehidupan dari sudut etika, di mana kita mewartakan Yesus itu ada dalam etika, dalam kebenaran-kebenaran yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut kita dengan mandat budaya dalam hidup kita. Jadi kehadiran kita di dalam masyarakat itu membawa kehidupan baru, kehidupan baik diri kita sendiri, mewartakan kasih, kebenaran dan keadilan dalam nilai-nilai kerajaan Allah, tetapi juga mewartakan Yesus yang benar-benar bangkit dari antara umat yang mati dan juga bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya membawa kehidupan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu kesaksian yang kita dengar dari kisah Thomas ini, supaya kita tidak lagi melihat bukti fisik, tetapi juga bukti iman itu membangun hidup kita. Sebelum aku mencucukkan bekas paku pada lengannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambung itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Disinilah maka sebetulnya iman itu tidak menjadi iman yang hidup. Oleh karena kita diajar supaya percaya namun tidak melihat, supaya iman itu hidup dan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya bahwa Yesus memberikan kehidupan itu, supaya iman kita adalah iman yang memberi kekuatan, iman yang memberi kehidupan, dan di dalam kebersandaran pada Tuhan itu menjadi faktor yang paling utama di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memimpin kita dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Bila iman kita adalah iman yang hidup, iman yang memberi kekuatan, iman yang terus berjalan di dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan rahmat-Nya menyertai kita dari hari ke hari. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa kiranya rahmat-Mu Bapa menyertai kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami percaya namun tidak melihat. Bukan seperti Thomas yang percaya tapi melihat. Karena kami percaya bahwa setiap orang yang menjadi saksi-saksi Kristus adalah orang-orang yang ada dalam kebenaran, adalah orang-orang yang ditarik dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dengan demikian maka setiap kesaksian mereka adalah dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Dan peran kami pun demikian. Peran kami tidak hanya menjadikan meminta bukti kesaksian Yesus yang bangkit, tetapi juga adalah kesaksian bahwa kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah itu semua buat kami. Kami percaya bahwa firman-Mu menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.